Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati dosen pembimbing satu saya yaitu Profesor Muhammad Rizan dan dosen pembimbing dua saya yaitu Ibu Nofriska Krisanya dan para dosen penguji. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil sidang hasil dari skripsi saya yang berjudul Analisis Strategi Marketing Communication Program Bukan Penerima Upah atau BPU dalam menjangkau pekerja sektor informal studi kasus pada BPJS Ketenagakerjaan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurinda Aprilia dengan NIM 17744222007 dengan program studi Sarjana Terapan Pemasaran Digital. Selanjutnya di sini pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hasil dari skripsi saya yang telah saya kerjakan kurang lebih selama 3-4 bulan. Untuk yang pertama adalah tujuan penelitian, yaitu pada skripsi saya ini tujuan penelitiannya adalah menganalisis strategi marketing komunikasi program BPU berdasarkan dimensi promotion mix, dan yang kedua adalah merumuskan rekomendasi strategi marketing communication yang lebih efektif dalam menjangkau pekerja sektor informal. Untuk teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara semi struktur, observasi non-partisipan, dan dokumentasi. Dan untuk analisis datanya, saya menggunakan analisis tematik, yaitu melalui reduksi data, coding, identifikasi tema, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya untuk jumlah informan, di mana jumlah informan yang menjadi sumber penelitian saya yaitu berjumlah 8 orang, yang dimana terdiri dari 3 internal yang berasal dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Depok dan juga 5 eksternal yang berasal dari pekerja informan itu tersendiri. Dan untuk kriteria informan internalnya itu yaitu yang pertama adalah terlibat dalam pelaksanaan program BPU, yang kedua berperan dalam strategi communication marketing dari BPU tersebut, dan yang ketiga adalah memahami program BPU dan target sasarannya. Dan untuk kriteria informan eksternalnya yaitu pekerja sektor informal di wilayah Depok, termasuk target sasaran program BPU, belum terdaftar atau sedang mempertimbangkan untuk mendaftar sebagai kepesertaan dan pernah menerima informasi terkait program BPU BPJS Ketenagakerjaan. Dan untuk metodenya itu saya menggunakan kualitatif deskriptif studi kasus, dan teknik penentu informannya itu menggunakan purposive sampling atau berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Oke, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan inti, di mana di sini saya akan memaparkan hasil temuan dari 6 dimensi promotion mix yang telah saya teliti selama kurang lebih 3-4 bulan. Oke, yang pertama itu ada dimensi advertising, di mana pada dimensi advertising ini ditemukan temuan utama berupa BPJS Ketenagakerjaan Cabang Depok telah memanfaatkan berbagai media promosi digital dan konvensional. Selanjutnya ada konten digital dinilai masih perlu dikembangkan agar lebih menarik perhatian audiens. Yang ketiga adalah masyarakat menerima informasi program BPU melalui media yang berbeda-beda. Dan yang terakhir adalah keterpaparan informasi yang belum merata menyebabkan pemahaman masyarakat masih beragam. Untuk kesimpulan dari dimensi advertising ini adalah advertising ini berhasil untuk meningkatkan ketertarikan masyarakat, namun jangkauan informasinya belum optimal, sehingga keterpaparan dan pemahaman dari masyarakat itu tersendiri terhadap program BPU masih belum merata. Selanjutnya kita akan masuk ke dimensi public relation, di mana public relation ini memiliki 4 temuan utama yang terdiri dari yang pertama adalah pendekatan komunikasi secara langsung, membangun kepercayaan masyarakat. Yang kedua adalah bukti nyata dan pengalaman peserta meningkatkan kredibilitas informasi. Yang ketiga adalah community engagement telah dilakukan melalui berbagai kolaborasi. Dan yang keempat adalah jangkauan kegiatan sosialisasi masih belum merata. Kesimpulannya adalah public relation ini berhasil membangun kepercayaan masyarakat melalui komunikasi langsung dan bukti nyata, namun pelaksanaan community engagement-nya masih belum menjangkau seluruh pekerja sektor informal secara merata. Selanjutnya kita akan memasuki dimensi personal selling, di mana personal selling ini terdapat 4 temuan utama juga. Yang pertama adalah pendekatan komunikasi disesuaikan dengan karakteristik calon peserta. Yang kedua adalah kompetensi petugas mendukung pencapaian
penyampaian informasi yang jelas, yang ketiga adalah pelayanan yang responsif, meningkatkan kenyamanan masyarakat, dan yang keempat adalah personal selling menjadi salah satu strategi yang efektif dalam menjangkau program BPU. Di mana dari temuan tersebut disimpulkan bahwa personal selling ini telah diterapkan secara efektif melalui pendekatan personal yang adaptif dan didukung kompetensi petugas dan pelayanan responsif sehingga mempermudah masyarakat dalam memahami program BPU tersebut. Selanjutnya ada dimensi sales promotion, di mana terdapat 3 temuan utama, yaitu program relaksasi iuran menjadi daya tarik bagi calon peserta. Yang kedua adalah keterjangkauan biaya mendorong minat mengikuti program BPU. Yang ketiga adalah penyebaran informasi mengenai relaksasi iuran masih belum optimal. Dari temuan tersebut disimpulkan bahwa sales promotion ini melalui program relaksasi iuran berhasil meningkatkan daya tarik program BPU, namun penyebaran informasinya ini masih belum optimal sehingga pemahaman dari masyarakat itu tersendiri terhadap program relaksasi iuran tersebut masih sangat rendah. Selanjutnya ada direct marketing, di mana direct marketing ini terdapat 3 temuan utama, yaitu BPJS Ketenagakerjaan Cabang Depok memanfaatkan brosur, WhatsApp, email sebagai media komunikasi langsung. Yang kedua adalah sebagian besar informan eksternal belum menerima informasi melalui media tersebut. Dan yang ketiga adalah pemanfaatan media komunikasi langsung belum menjangkau seluruh pekerja sektor informal. Dari keterangan tersebut disimpulkan bahwa direct marketing ini telah diterapkan melalui brosur, WhatsApp, dan juga email sebagaimana media komunikasi langsung. Namun pemanfaatannya ini masih belum optimal karena keterpaparan dari informasi kepada masyarakat belum dirasakan oleh semuanya. Selanjutnya yang terakhir adalah dimensi event dan experience, di mana dimensi event dan experience ini mengukur bagaimana BPJS memanfaatkan event dan experience dalam strategi mereka, dan ditemukan 4 temuan utama di mana BPJS Ketenagakerjaan Cabang Depok ini aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan masyarakat. Yang kedua adalah event meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap program BPU sebagai program yang aktif. Yang ketiga adalah sebagian masyarakat mengetahui program BPU melalui kegiatan lapangan. Dan yang keempat adalah jangkauan kegiatan event masih belum merata. Di mana kesimpulan yang bisa saya ambil dari event dan experience ini adalah event dan experience ini menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap program BPU. Namun, lagi-lagi jangkauan pelaksanaan kegiatannya itu masih sangat terbatas sehingga belum menjangkau seluruh pekerja sektor informal. Selanjutnya di sini ada kesimpulan, kurang lebih kesimpulannya itu sama seperti yang sudah dijelaskan tadi untuk menjawab penelitian, di mana advertising ini telah meningkatkan ketertarikan masyarakat terhadap program BPU melalui berbagai media promosi, namun jangkauannya masih belum terasa optimal yang dirasakan oleh masyarakat. Terus untuk public relation ini adalah berhasil membangun kepercayaan masyarakat dengan komunikasi langsung dan bukti nyata, namun pelaksanaan community engagement-nya ini di lingkungan masyarakat masih sangat terbatas dan belum dirasakan secara merata. Untuk personal selling-nya itu sendiri adalah personal selling merupakan dimensi yang paling efektif saat ini untuk menjangkau pekerja sektor informal, dengan didukung oleh kompetensi petugas juga yang respon dan dalam penyampaian informasi program BPU. Untuk sales promotion ini melalui program relaksasi iuran berhasil meningkatkan daya tarik program BPU, namun untuk penyebaran informasinya ini masih sangat-sangat terbatas dan tidak banyak masyarakat yang mengetahui akan program relaksasi tersebut. Dan untuk direct marketing adalah direct marketing ini telah memanfaatkan 3 media utama, yaitu brosur, WhatsApp, dan juga email sebagai media komunikasi langsung yang mereka gunakan. Namun keterpaparan informasi kepada masyarakatnya ini masih belum merata. Dan untuk dimensi terakhir yaitu event dan experience, di mana menjadi sarana yang sebetulnya cukup efektif dalam meningkatkan dan menjangkau pekerja sektor informal. Namun lagi-lagi jangkauan tersebut masih terasa sangat terbatas karena minimnya informasi yang didapat oleh peserta atau pekerja sektor informal yang belum terdaftar. Oke, untuk implikasi penelitian, di mana implikasi teoritis
yaitu, Theory of Promotion Mix ini yang saya, adopsi dari Kotler, Keller, dan Chernoff ini pada tahun 2021 masih relevan untuk menganalisis strategi komunikasi pemasaran program BPU. Dan untuk personal selling dan public relation ini menjadi dimensi yang paling berpengaruh atau paling dominan dalam membangun kepercayaan dan pemahaman pekerja sektor informal. Dan untuk keberhasilan promotion mix ini tidak hanya ditentukan oleh banyaknya media yang digunakan, tetapi juga kesesuaian strategi dengan karakteristik audiens. Untuk implikasi praktiknya, yaitu ada 3 poin. Yang pertama adalah mengoptimalisasikan media digital dalam komunikasi langsung agar jangkauan informasi lebih luas. Yang kedua adalah mempertahankan pendekatan personal oleh petugas lapangan karena efektif membangun kepercayaan. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas kegiatan sosialisasi, penggunaan testimoni peserta, serta penyampaian informasi promosi agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.